Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Rahma Aplia NIM 24, Siska Vali 1 NIM 32, Afar Nada NIM 33 yang membahas materi tentang konsep kepemilikan dalam Islam. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam menurut KBBI berarti kepunyaan atau hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan milik, baik proses, perbuatan, dan cara memiliki. Dalam Islam dikenal dengan nama al-milkiyah. Secara etimologi berarti kepemilikan. Al-milkiyah memiliki arti yaitu sesuai dengan sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang. Pengertian lain adalah pemilikan atas suatu atau mal atau harta benda dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya. Ada beberapa pengertian tentang kepemilikan yang dikemukakan oleh ulama fiqh, antara lain ada dari Muhammad Mustafa Al-Shalabi. Kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan perbuatan langsung atasnya selama tidak ada halangan syara. Selanjutnya ada Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Sarka tentang kepemilikan, yaitu sama-sama menekankan hak dalam mempergunakan kewenangan kepada pemiliknya kecuali terhadap halangan hukum tertentu. Selanjutnya ada konsep kepemilikan yang diatur oleh serangkaian aturan mengenai hak dan kewajiban, yaitu yang pertama ada mengatur tentang kepemilikan adalah segala bentuk penciptaan termasuk manusia adalah milik sang pencipta. Yang kedua ada menegakkan hak kolektif manusia terhadap sumber daya. Yang ketiga ada menetapkan kepemilikan didapatkan dan dikombinasikan dengan pekerjaan individu. Maka hak penuh kepemilikan produk terletak pada individu tanpa menghilangkan hak sang pencipta sebagai pemilik aslinya. Yang keempat ada cara individu memperoleh hak kepemilikan adalah dengan jalan yang sah. Yang kelima, melarang kepemilikan secara instan yang didapatkan tanpa bekerja. Yang keenam, kekekalan kepemilikan, di mana aturan ini mewajibkan manusia untuk berbagi dalam prinsip-prinsip hak dan kewajiban kepemilikan sumber daya. Yang ketujuh, kewajiban berbagi produk atau proses pendapatan dan kekayaan dari penjualan. Yang kedelapan, hubungan kepemilikan yang mengharuskan adanya batasan pada pelimpahan hak kepemilikan yang mungkin juga ada dalam konsep Barat. Prinsip-prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam. Dalam konsep Islam ada beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan, yaitu 1. Kekayaan merupakan titipan, pemilik sebenarnya merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Pembatasan hak-hak bagi kepemilikan seseorang bukan sama sekali tidak mempunyai maksud dan tujuan. 3. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kekayaan kepada hambanya untuk dipergunakan untuk menunaikan kewajiban hambanya, seperti sholat dan zakat, dan kekayaan yang diperoleh secara cukupnya merupakan sesuatu yang baik. 4. Hak-hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai cobaan atau ujian. Macam-macam kepemilikan dalam ekonomi Islam. Macam-macam kepemilikan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Milik sempurna. Milik sempurna adalah memiliki atas zat benda dan manfaatnya adalah milik sempurna. 2. Milik tidak sempurna. Milik tidak sempurna adalah milik atas salah satu zat benda atau manfaatnya saja. Milik tidak sempurna dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Di antaranya adalah 1. Milik atas zat benda saja, 2. Milik atas manfaat benda saja, 3. Hak-hak kebendaan. Cara memperoleh kepemilikan dalam ekonomi Islam. Menurut syariat Islam, ada 5 sebab kepemilikan, yaitu yang pertama bekerja atau al-amal. Bekerja ada beberapa macam.
yaitu menghidupkan tanah mati atau ihya al-mawat, menggali kandungan bumi, berburu, maklar atau samsarah, syirkoh, dan ijaroh. Yang kedua ada waris, yang ketiga kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, yang keempat pemberian harta negara kepada rakyat, yang kelima harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga. Berakhirnya kepemilikan dalam ekonomi Islam. Sebab-sebab berakhirnya kepemilikan menurut fuqaha yaitu yang pertama, pemilik meninggal dunia sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya. Yang kedua, harta yang dimiliki itu rusak atau hilang. Yang ketiga, habisnya masa berlaku pemanfaatan atas sesuatu. Yang keempat, barang yang dimanfaatkan rusak atau hilang. Dan yang kelima, orang yang memanfaatkan meninggal dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.